selamat siang. Kita mau ngobrolin apa nih siang ini? Halo, selamat siang Mbak Dita. Di sini saya merasa sangat kebingungan ya pada guru-guru saya. Mereka itu jauh lebih terbebani di masa pandemi ini. Oke. Kemudian Mbak Ira pengennya gurunya Mbak Ira itu seperti apa? Eh, ya baik Mbak Dita, saya pengennya guru-guru saya itu bisa bisa lah memanajemen dirinya. Hmm, Mereka juga bisa fokus gitu dengan pekerjaannya. Terus solusinya apa tuh Mbak Ira? Iya Mbak Dita, saya juga masih bingung nih solusinya seperti apa gitu ya Mbak Dita. Eh, Oke, kalau Mbak Ira masih bingung, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh guru-gurunya Mbak Ira itu? Baik Mbak Dita, jadi saya berasumsi guru-guru saya itu inginlah bekerjanya itu lebih bebannya itu lebih sedikit gitu ya, agar mereka bisa fokus gitu. Oke, ya. Terus bagaimana kira-kira langkahnya yang bisa dicapai agar gurunya lebih fokus? Ya mungkin saya harus lebih banyak ngobrol sama guru dan bercerita-bercerita. Oke, nanti saya tunggu ya minggu depan ceritanya Mbak Ira ngobrol sama guru. Oke, Mbak Dita, terima kasih. Selamat siang Ira, gimana kabarnya nih? Baik Mbak Dita, oke. Hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Apa sih yang mau kita obrolin siang ini Ira? Baik Mbak Dita nih, saya punya ada permasalahan dikit ya. Saya bingung nih sama guru-guru gitu ya. Kekhawatiran saya di masa pandemi ini guru-guru mengalami beban kerja yang bertambah. Padahal kita berpikir guru itu bisa fleksibel di rumah mengajar gitu. Ternyata tidak, mereka beban kerjanya itu bahkan berlipat-lipat ganda ya. Waktu kerja bertambah, bagaimana mereka harus memanajemen atau menjaga kesejahteraan dirinya, kemudian menjaga kesejahteraan anaknya di rumah dan juga menjaga atau menuntun murid gitu ya di sekolah gitu. Kemudian apa sih yang ingin Ira lakukan gitu agar guru itu sejahtera atau dalam pikiran Ira itu sejahtera untuk guru itu yang bagaimana gitu. Oke Mbak Dita, kalau menurut saya kesejahteraan itu yang saya maksud di sini adalah guru fokus bekerja gitu. Fokus tidak merasa khawatir, tidak merasa terbebani, bahkan takut gitu. Oke, terus bagaimana sih penilaian Ira terhadap guru apabila ada skala penilaian 1 sampai 10, menurut Ira mereka berada di skala penilaian berapa? Ya Mbak Dita, mereka dilihat dari beragam ya, dilihat dari ada yang dekat dengan keluarga, ada juga yang jauh dari keluarga, ya mungkin beragam, rata-rata saya memberikan skala penilaian 5 gitu. Oke, dari skala penilaian 5 itu Ira pengennya guru-guru Ira itu atau mereka itu pengennya mencapai skala penilaian berapa agar bisa dikatakan sejahtera? Ya, kalau saya mengatakan mereka harus berada di skala penilaian 10 mungkin itu belum bisa ya. Jadi saya ingin mencapai di level 7 gitu loh Mbak Dita. Jadi masih bisa dikategorikan baik gitu level 7. Ya, kalau dari pengamatan Ira gitu ya, bagaimana kira-kira Ira harus memperlakukan guru-guru Ira itu agar mereka bisa fokus, kemudian tidak terbebani gitu. Ya Mbak Dita, saya juga masih bingung ya, itu juga permasalahan saya harus bagaimana gitu ya untuk memperlakukan mereka gitu. Mungkin saya sepengamatan saya gitu ya, guru-guru di sekolah itu sukanya yang berbincang-bincang gitu dengan topik-topik yang sederhana juga untuk mereka agar bisa ngobrol gitu, tidak hanya individu atau personal aja tetapi juga ngobrol bareng gitu ya. Oke, jadi Ira pengen melakukannya dengan cara ngobrol gitu ya. Terus bagaimana bagaimana caranya atau strategi apa yang dilakukan agar cara itu bisa maksimal gitu loh Ira. Ya, mungkin yang saya lakukan saya harus meluangkan waktu gitu ya. Jadi saya juga harus meluangkan waktu agar bisa berbincang santai. Yang pertama mungkin berbincang serius tentang apa sih yang menjadi kendala masalah mereka. Terus itu nantinya ada juga perbincangan yang santai di mana tidaklah membahas tentang topik-topik pembelajaran atau apa, mungkin santai yang ringan-ringan aja. Oke, nah ceritanya nih kapan mau ngobrol atau berbincang sama guru-gurunya nih Ira? Oke Mbak Dita, ya pengennya sih saya secepatnya gitu ya Mbak Dita, mungkin minggu depan gitu Mbak Dita. Iya bagus ya, semangat ya Ira. Jadi gimana nih setelah sesi ini gitu ya, setelah kita berbincang-bincang ini apa sih yang sudah didapatkan atau apa yang sudah bermakna dari kegiatan kita ini? Iya Mbak Dita, saya merasa lega gitu ya. Tadi awalnya saya bingung saya harus gimana, apa sih yang harus saya berikan kepada guru-guru agar bisa mengurangi beban mereka atau bisa setidaknya
meringankan langkah atau pikiran mereka. Sekarang saya sudah yakin saya ingin membuat action gitu ya, action plan. Jadi saya ingin membuat rancangan apa yang harus saya lakukan. Oke deh, saya juga nggak sabar ya Ira ingin mendengarkan minggu depan gimana sih hasil obrolannya atau cerita-ceritanya sama gurunya. Oke Mbak Dita, terima kasih. Nanti saya pasti akan ceritakan hasilnya bagaimana. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke, see you next week Ira. Thank you.